Ekosistem air laut luasnya lebih dari 2/3 permukaan bumi atau sekitar 71%. Dengan keluasan dan potensial sangat besar, ekosistem laut menjadi perhatian bagi banyak orang. Sementara, Indonesia juga merupakan negara yang terkenal akan kekayaan laut dan kepulauannya. Diapit oleh dua samudra, yaitu Hindia dan Pasifik, Indonesia memiliki 8.500 spesies ikan, 555 spesies rumput laut, dan 950 spesies terumbu karang. Wajar jika Indonesia memiliki keanekaragaman hayati laut terbesar di dunia, atau Marine Mega Biodiversity. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Oktayana Satri. Di sini saya akan menyampaikan materi saya tentang program pembangunan berkelanjutan bidang menjaga ekosistem laut, Life Below Water. Yang A, konsep dasar. Yang pertama yaitu pengertian pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Yang kedua, pengertian ekosistem laut. Ekosistem laut adalah suatu komunitas dari organisme yang hidup di lingkungan laut dan saling berinteraksi satu sama lain dengan lingkungan abiotiknya seperti air laut, sedimen, dan cahaya matahari. Yang B, 17 poin kajian pembangunan berkelanjutan dunia PBB. Yang pertama, menghapus kemiskinan. Yang kedua, mengakhiri kelaparan. Yang ketiga, kesehatan yang baik dan kesejahteraan. Yang keempat, pendidikan bermutu. Yang kelima, kesetaraan gender. Yang keenam, akses air bersih dan sanitasi. Yang ketujuh, energi bersih dan terjangkau. Yang kedelapan, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Kesembilan, infrastruktur industri dan inovasi. Kesepuluh, mengurangi ketimpangan. Kesebelas, kota dan komunitas yang berkelanjutan. 12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. 13. Penanganan perubahan iklim. 14. Menjaga ekosistem laut. 15. Menjaga ekosistem darat. 16. Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang kuat. 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan. Di sini kita akan fokus membahas tentang menjaga ekosistem laut. Yang C, program pembangunan berkelanjutan menjaga ekosistem laut. 1. Tujuan PBB, program dunia dalam menjaga ekosistem laut. Yang A, mengurangi polusi laut. Mengurangi polusi laut secara signifikan khususnya dari kegiatan berbasis darat, termasuk sampah laut dan pencemaran nutrien. Yang B, melindungi ekosistem laut dan pesisir. Mengelola dan melindungi ekosistem laut dan pesisir untuk menghindari dampak merugikan yang signifikan. Yang C, mengatur penangkapan ikan. Mengurangi penangkapan ikan berlebihan, ilegal, tidak dilaporkan dan tidak diatur, serta mengakhiri praktik penangkapan ikan yang merusak. Yang D, meningkatkan manfaat ekonomi. Meningkatkan manfaat ekonomi untuk negara berkembang dari penggunaan berkelanjutan sumber daya laut termasuk melalui manajemen yang berkelanjutan dari perikanan. Yang kedua, program pemerintah RI dalam menjaga ekosistem laut. Yang A, program rehabilitasi dan pengelolaan terumbu karang atau KOREMAP. Bertujuan untuk melindungi dan merehabilitasi terumbu karang di Indonesia. Yang B, inisiatif segitiga karang tentang terumbu karang, perikanan, dan ketahanan pangan. Inisiatif regional ini berfokus pada perlindungan terumbu karang, kelestarian perikanan, dan keamanan pangan di kawasan segitiga karang. Yang C, pengelolaan taman nasional dan kawasan konservasi. Rencana aksi ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan taman nasional dan kawasan konservasi perairan nasional. Yang D, program rehabilitasi mangrove. Program ini bertujuan untuk mitigasi perubahan iklim, melindungi habitat pesisir, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.
Yang E. Pengurangan sampah plastik laut. Upaya ini mencakup berbagai inisiatif untuk mengelola dan mendaur ulang sampah plastik serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya sampah plastik bagi ekosistem laut. Yang ketiga, program dan pelaksanaan kabupaten dalam menjaga ekosistem laut, tepatnya di Desa Pasar Seluma. Yang A. Perlindungan kawasan mangrove. Mengingat peran vital mangrove dalam melindungi pantai dari erosi dan sebagai habitat bagi banyak spesies laut. Yang B. Pengelolaan sampah. Program ini bisa mencakup pendirian fasilitas pengumpulan dan pemrosesan sampah yang memadai. Yang C. Program konservasi terumbu karang. Ini bisa melibatkan penyelaman koral, pengawasan terhadap praktik penangkapan ikan yang merusak. Yang D. Pemberdayaan masyarakat pesisir. Misalnya dengan pelatihan dan dukungan untuk perikanan berkelanjutan, ekowisata, dan usaha mikro yang ramah lingkungan. Yang E. Pengawasan dan penegakan hukum. Seperti larangan menangkap ikan dengan bahan peledak atau racun. Yang F. Kerjasama dengan organisasi lingkungan. Organisasi lingkungan baik lokal maupun internasional untuk mendapatkan dukungan teknis. Yang G. Edukasi dan kampanye kesadaran. Melaksanakan program edukasi untuk masyarakat umum khususnya generasi muda tentang pentingnya menjaga kelestarian ekosistem laut. Yang keempat, hasil pelaksanaan program kabupaten, tepatnya di Desa Pasar Seluma. Desa Pasar Seluma menjaga ekosistem laut dengan melakukan pengawasan terhadap kegiatan perikanan yang tidak mematuhi peraturan seperti pelaku pengeboman ikan di perairan laut. Desa Pasar Seluma, Kabupaten Seluma berkomitmen untuk melestarikan dan memanfaatkan sumber daya laut secara berkelanjutan. Masyarakat di wilayah pesisir memiliki peran yang penting dalam menjaga ekosistem laut. Menjaga laut juga dapat meningkatkan sumber daya alam pesisir dan menjadi sumber pendapatan pariwisata. Menjaga habitat laut dengan tidak menggunakan bahan bahaya ke laut seperti bahan peledak atau zat kimia berbahaya. Baiklah, itulah penyampaian materi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Semoga menambah pengetahuan kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.